My Rival is My Love. Episode 21. Gak terasa beberapa hari pun terlewatkan. Sekarang ini gue udah dikenal sama semua orang di sekolah sebagai Anggi Rahmadani Putri. Gue ngerasa banyak hal yang berubah setelahnya. Memang berat sih. Sebenarnya gue gak mau ngelupain kehidupan gue yang lama gitu aja. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga hidup. Gue mesti terus maju buat ngejalaninya. Dan tepatnya di saat itu, gue sedang enak-enaknya tidur di UKS diganggu sama seseorang yang coba bangunin tidur gue. Anjir, siapa sih yang nyubit hidung gue? Seketika mata gue terbelalak saat melihat Kenzi yang ada di hadapan gue. Anak banget ya tidurlah. Kak Kenzi, ngapain kesini kak? Tanya gue yang duduk di ranjang UKS. Gue tahu, lo pura-pura pingsan kan biar gak ikut upacara. Dan jangan panggil gue kakak. Tebak Kenzi terus ngebentak. Ya emang sih, yang dikatakan dia itu benar. Lagian siapa juga yang mau ikut upacara? Mana gue mesti baris di depan, kan panas. Dan mumpung wujud gue sekarang ini cewek, gue manfaatin aja seolah-olah gue lemah. Kalau soal acting mah gue jagonya. Terus, lo ngapain kesini kan? Ingat ya, meski gue tinggal di rumah lo, tapi lo jangan senaknya ganggu kehidupan gue. Kata gue yang mulai melarang dia ikut campur. Justru karena lo tinggal di rumah gue gak akan biarin lo berbuat seenak jidat lo. Lo lupa semuanya udah pada tahu lo itu anak angkatnya nyokap gue. Kalau lo selalu begini, artinya lo sama aja mau ngejelekin keluarga gue. Hardi Kenzi yang takut nama keluarganya tercoreng gegara kelakuan gue. Ken, lo jangan kasih tahu mama ya kalau gue begini. Gue gak berniat bikin malu mama sama papa Ken. Gue hilaf Ken, pinta gue memohon. Gue sampai pegang tangannya biar permintaan gue dikabulin. Gue emang sayang sama orang tua Kenzi. Gue gak tega ngejelekin mereka. Kalau sama ayah gue bisa biasa, tapi untuk Mama Widya sama Papa Joe mereka berbeda. Mereka berdua sayang banget ke gue bahkan melebihi ayah gue sayangnya. Gue gak akan ngadu. Tapi lo mesti janji harus bikin mama sama papa gue bangga. Tunjukkan lo bisa berubah, kata Kenzi ngasih motivasi. Gue akan berusahakan, jawab gue tersenyum. Ga, lo kenapa duduk di sini? Tanya Tony yang sedang duduk di sebelah gue. Dia heran sama gue yang tiba-tiba masuk ke kelas langsung duduk di meja dia. Please biarin gue di sini Ton, gue stres duduk sebangku sama si Nita. Dia nyerocos terus. Weyo. Tak lama gue dikagetin si Yanto yang dengan sengaja narik tali BH gue. Jita, anjir lo toh, kurang ajar banget sih lo. Bentak gue kesal. Ton, lihat si Angga sekarang paket BH. Hahaha. Tony dan Yanto, kedua teman baik gue ini satu-satunya orang yang gak percaya sama karangan cerita Mama Widya. Karenanya beberapa hari yang lalu si Tony nanya ke gue kenapa gue bisa jadi perempuan. Dan karena gue juga udah percaya sama mereka berdua, gue ceritain aja yang sebenar-benarnya ke mereka berdua. Dan syukurlah mereka berdua juga janji gak akan ngebocorin rahasia kalau gue ini berubah dari cowok ke cewek. Ga, lo kan sekarang udah jadi cewek. Lo pasti sangean ya kalau lihat cowok telanjang. Celetuk Yanto yang duduk di atas meja Tony. Saat itu juga gue jita kepalanya karena udah rusuh. Gila loh, gue gak semesum itu. Setelah beberapa menit bercanda, si Nita dan gengnya datang ke meja Tony. Anggi lo ngapain di sini? Duduklah ngapain lagi? Ayo balik, pelajaran udah mau mulai. Si Nita dan teman-teman narik gue buat kembali ke depan. Jam istirahat tiba. Si Nita dan para gengnya tanpa izin gue geledah tas gue. Net apa yang lo lakuin? Tanya gue. Anggi kita semua tahu lo sekarang kan cewek. Gue cuma penasaran apa aja sih yang lo bawa ke sekolah. Jawabnya yang terlihat tersenyum setelah mengambil sesuatu dari tas gue. Guys lihat, ternyata Anggi itu feminim banget loh. Dia sampai bawa bedak, lip gloss, terus ini sisir. Lah ada pembalut juga. Tambah si Nita nyebutin satu persatu barang yang ia keluarkan. Gue yang ngeliatnya langsung rebut dan buru-buru masukin lagi ke tas. Gak sopan banget lo.
geledah tas orang tanpa izin. Gue sebenarnya gak mau bawa barang-barang itu sih, tapi gue mesti gimana? Setiap pagi si mama selalu geledah tas gue dan nyuruh gue buat bawa. Katanya sih buat gue dandan, terus pembalutnya buat jaga-jaga aja. Gi, lo suka pakai merek Jane Haik ya? Pantesan lo makin cantik Gi, puji Cindy saat tahu merek peralatan makeup yang gue bawa. Mendengar pujian Cindy, gue langsung aja marahin dia. Meski sekarang cewek, gue tuh gak suka dibilang cantik, apalagi dipuji mama. Selama ini gue cuma pura-pura seneng buat nyenengin mama. Kalau buat mereka, ngapain gue mesti pura-pura seneng? Gak lama handphone gue bergetar. Gue langsung ambil handphone di saku dan ternyata itu dari Kenzi yang nelpon gue. Ada apa Ken? Tanya gue di handphone yang gue tempelin ke kuping. Lama banget sih, mana roti bakar gue? Oh iya maaf Ken, gue lagi ada gangguan di kelas. Lo tunggu aja ya, gue segera OTW ke tempat biasa. Tanpa gue sadari ternyata si Nita dan gengnya ngupingin gue yang habis teleponan sama Kenzi. Ci, yang mau janjian sama kakak Kenzi. Kata Nita ngecingin gue. Mang napa? Kenzi tuh saudara gue. Gue jelasin kalau hubungan gue sama Kenzi cuma sebatas saudara. Nita kemudian menepuk bahu gue sambil berbicara. Udahlah Gi, lo sebenarnya suka kan sama Kenzi? Jauh sebelum kita tahu lo itu cewek, gue sering perhatiin lo yang diam-diam nemuin Kenzi. Gue lihat lo itu nampak bahagia banget ketemu dia. Apa itu yang lo sebut saudara? Gue menggeleng coba menolak. Enggak, gue nggak suka sama Kenzi. Salah lihat kali lo nggak usah ngelak. Lagian nggak apa-apa juga lo suka sama dia. Lo kan cewek Ji. Itu wajar. Lagian Kenzi itu ganteng, pinter, kaya. Pokoknya Kenzi itu gambaran sempurna buat semua cewek. Yang dikatakan si Nita emang benar. Kenzi itu emang perfect di mata semua cewek. Tapi yang lebih tahu dalamnya Kenzi tuh gue. Gue yang udah berbulan-bulan tinggal di rumahnya udah tahu. Dia tuh perfectnya cuma di luar rumah. Aslinya mah galak, kejam pemaksa. Gue tahu Kenzi itu sebenarnya emang baik. Tapi gue sadar diri, gue ini bukan cewek yang dia suka. Cewek yang selalu disukai dia hanyalah teman masa kecilnya yang sampai saat ini belum ia temukan. Jadi meskipun gue suka sama dia, itu sama aja kedepannya akan bikin gue kecewa. Gue nggak mau itu terjadi. Selang itu, gue pergi ke kantin karena gue udah disuruh sama Kenzi. Gue mau melakukannya karena uang jajan Kenzi udah di tangan gue. Haha, setelahnya gue beliin apa yang dia minta. Dan saat perjalanan ke tempat Kenzi, nggak sengaja gue bertabrakan dengan Bunga. Bra, seketika makanan yang gue beli jatuh semua ke tanah. Maaf ya, gue nggak sengaja. Kata Bunga dengan nada ketus. Gue lihat ekspresi wajah dia nampak ditekuk gitu pas lihat gue. Jangan-jangan dia sengaja. Gue kemudian coba mungut itu makanan, akan tetapi si Bunga kembali berulah dengan menginjak makanan yang hendak gue ambil. Bunga apa yang lo lakukan? Seru gue kesal. Maaf lagi, gue bener-bener gak sengaja. Gue yang udah kehabisan kesabaran langsung terus terang ke dia. Bunga, sebenarnya mau lo tuh apa? Lo gak suka ya sama gue? Bunga, bilang dong salah gue apa? Lo mau tahu letak kesalahan lo? Jawab Bunga yang gue bels anggukan. Si Bunga kemudian merapikan kerah baju gue terus mengatakannya, salah lo itu karena lo adalah calon istrinya Kenzi. Mendengar ucapannya, gue langsung tertawa terbahak-bahak. Bunga jeti lo percaya sama bualan si Kenzi. Kenapa lo malah ketawa? Lo mah udah dikibulin sama Kenzi. Yang tempo hari itu Kenzi cuma pura-pura aja, jelas gue sambil ketawa ngakak. Jeti lo sama Kenzi gak ada apa-apa. Ada dong, gue ini sekarang adiknya. Dah ya, gue mau beliin kakak gue makanan. Gue pun meninggalkan Bunga buat beli roti bakar lagi. Dan pas mau beli si Bunga ngikutin gue dan tiba-tiba aja dia berubah jadi baik. Dia bayarin roti bakar yang gue pesen. Bunga lo beneran mau bayarin gue? Bunga mengangguk dan terlihat seperti sedang membaca name tag di baju gue. Anggi Rahmadani Putri, Jati itu nama lo yang sebenarnya. Gue mengangguk agar dia gak mengolok-olok gue lagi.
Gara-gara dia juga sih yang bikin gue mesti ngilangin image enggak dari diri gue sekarang ini. Meski begitu, gue nggak merasa dendam ke dia. Kalaupun dia nggak mergokin gue, tapi suatu saat nanti juga gue mesti ngungkapin ini sendiri. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang bisa disembunyikan. Suatu saat pasti akan terbongkar juga kan. Setelah membeli roti bakar, tak lupa gue ngucapin terima kasih ke Bunga. Dan setelahnya gue pergi lagi buat nyusulin Kenzi. Dan sesampainya di sana, gue bisa lihat si Kenzi lagi main game di handphone. Kayaknya dia bosen juga gegara nungguin gue yang lama. "Onang, lo dari mana aja? Beli ginian kok lama banget?" tanya Kenzi yang ngantongin handphone ke saku. Gue kemudian duduk di sebelahnya, terus ngasih makanannya. "Sorry Ken, tadi ada gangguan dikit. Yang penting kan udah gue beliin." Setelah menerimanya, Kenzi langsung mengambil sepotong roti dan lalu memakannya dengan lahap. Kayaknya dia bener-bener lapar deh. "Kalau tahu lama gini, gue nyesel nyerahin duit gue ke lu," keluh Kenzi sambil mengunyah. "Ya ampun Ken, cuma telat 10 menit doang. Lo segitu keselnya ke gue. Gue janji besok-besok nggak deh." Dan tak terasa suasana berubah jadi hening karena dari kami berdua tak ada yang bicara. Entah kenapa gue kok jadi ingat perkataan si Nita tadi, dia bilang gue boleh suka sama Kenzi. Apa gue mesti mencobanya? Pikir gue sedikit ragu. "Lo kenapa? Kelihatannya bingung," tanya Kenzi yang menyadari sesuatu. "Ken, apa gue boleh tanya sesuatu ke lu?" tanya gue. Kenzi meneguk minuman dan setelahnya menjawab, "Mau nanya apa, Ken? Gue mau nan." Belum selesai gue bicara, bel masuk sudah berbunyi. Gue terpaksa mengurungkan diri buat nanya. Setelahnya gue masuk lagi ke kelas. Meski tadi pagi gue janji ke Kenzi mau berubah, tetap aja di pelajaran siang ini gue masih melakukan aktivitas yang biasa gue lakukan setiap hari di sekolah. Tidur, hahaha. Tak terasa, gue tidur nyender di atas meja sampai jam pelajarannya ganti. Parah sih emang, tapi mau gimana? Jiwa malas ini masih mendominasi tubuh gue hingga saat ini. Karenanya, siang itu gue dimarahi Pak Ahbar karena ketiduran di kelas. "Anggi Rahmadani Putri," teriak Pak Ahbar keras banget di telinga gue langsung kaget dan bangun karenanya. Bapak, udah ganti ya pelajarannya?" kata gue nyengir. Keluar dan lari keliling lapangan sebanyak 10 kali, teriak Pak Ahbar ngasih hukuman. "Sekarang Pak," gue protes. "Enggak, nanti tahun baru." "Ya sekarang bodoh," bentaknya ngacungin jari ke arah jendela. Melihat ekspresi wajah Pak Ahbar yang marah, saat itu juga gua mulai keluar dan lari mengelilingi lapangan olahraga sekolah. Dan di situ gua lihat ada si Kenzi dan teman-temannya lagi latihan basket. Gue baru ingat ini kan jam olahraga kelas mereka. Duh, gimana ini? Pasti Kenzi bakal marah-marah lagi ke gue. Dan di saat itu bukan cuma Kenzi yang liatin gue lari, teman-teman kelasnya juga. Gue kan malu, mana ada yang ngomongin gue. "Kenzi, tuh lihat cewek lo lagi lari-lari," kata salah satu teman Kenzi ngacungin jarinya ke gue. "Hahaha, iya itu ceweknya. Gila, dia kenapa jadi cakep gitu ya?" timpal temannya yang lain. "Anjir ceweknya dari Hong Kong." Sampai ngebatin gue mendengar mereka yang lagi ngegosip tentang gue. Mana keras banget ngomongnya. Dan herannya si Kenzi tuh cuek aja diledekin temennya. Emang dia nggak kesel apa? "Anggi, kalau capek bilang, tar biar abang Kenzi gendong." Lagi-lagi mereka godain gue. "Woi Anggi, ngapain cuma jalan? Buruan lari," teriak Pak Ahbar nyuruh gue nambah kecepatan lari. "Iya Pak," teriak gue ngejawab. Mendengar Pak Ahbar ngomel, gue segera tambahin kecepatan, hingga tak terasa gue berhasil selesain 10 putaran dengan ngos-ngosan. Setelah menyelesaikan hukuman, gue hendak balik lagi ke kelas. Dan sebelum pergi, gue sempetin lihat Kenzi yang lagi ngelempar bola kering. Dan setelahnya gue bisa lihat dia tersenyum ke arah gue. Ngapain sih? Senyum-senyum ke gue? Jangan-jangan dia naksir. Jam 14:27. Siang itu, seperti yang udah gue duga,
si Kenzi pasti bakal marah-marah. Onang, berapa kali gue mesti nasehatin lu? Lo itu jangan bikin masalah di sekolah. Gue nggak bikin masalah Ken, gue cuma ketiduran. Jawab gue yang ogah disalahin. Sama aja Onang, berapa kali lo tadi larinya? 10 kali Ken, tapi itu cukup bikin dengkul gue lapek. Di malam harinya, ketika sedang makan malam, tumben banget mama sama papa gak makan malam bareng gue. Kenzi sama Inzo, kenapa ya? Dek mama kemana sih? Gue nanya ke Inzo yang lagi makan. Inzo nelen makanannya, setelahnya baru jawab, mama lagi packing barang kak. Mama mau kemana packing barang segala? Bukan mama yang mau pergi, tapi papa, jawab Inzo memberitahu. Rupanya si mama lagi nyiapin barang-barang buat keperluan papa jauh yang mau pergi ke Belanda selama seminggu. Setelah mengetahuinya, gue buru-buru pergi ke kamar mama buat bantuin dia. Ma, Anggi boleh bantuin mama? Tanya gue apa ada yang bisa gue bantu? Mendengar suara gue, si mama meletakkan pakaian yang sedang ia lipat. Ia kemudian tersenyum sambil menghampiri gue yang berdiri di dekat pintu. Makasih ya sayang. Tapi kayaknya nggak usah deh, bentar lagi selesai kok. Anggi udah makan, kata mama yang balik nanya. Udah ma, setelahnya si mama ngajak gue buat masuk ke kamarnya. Gue duduk di kasur, sementara si mama masukin beberapa pakaian papa ke koper. Ma, papa mau ngapain sih ke Belanda? Tanya gue yang kepo. Anggi, nggak dikasih tahu kakak sama adik? Tanya mama yang gue bels jelengan kepala. Nggak. Papa kesana buat jenguk orang tuanya? Gue terkejut mengetahui fakta ini. Gue nggak nyangka Papa Joe itu orang Belanda. Pantesan si Kenzi kayak blasteran gitu mukanya. Terus, Mama sama Kenzi kenapa nggak ikut? Gue nanya lagi. Mama pengen sih, tapi kakak sama adik kan masih sibuk sekolah. Nanti aja deh kalau libur. Anggi mau ikut? Mendengar ajakan si mama gue langsung mengangguk sambil tersenyum sumringah. Mau mah? Ya nggak mungkin gue nolak liburan ke Belanda. Boleh aja. Tapi Anggi mesti jati istrinya kakak dulu. Seketika senyuman gue berubah datar setelah mendengarkan kata istri. Loh kok gitu mah? Keluh gue protes. Iya harus. Soalnya neneknya Kenzi sempat berujar. Kenzi mesti kesana membawa calon istrinya. Mama nggak sabar mau kesana sama Anggi. Gaji deh ma. Anggi nggak jati ikut. Tolak gue setelah mengetahui syaratnya. Kenapa? Anggi nggak mau ya nikah sama kakak? Ma aku ini. Anggi, kamu itu perempuan. Suatu hari nanti Anggi akan menikah dengan laki-laki. Kalau bukan sama kakak, Anggi mau menikah dengan siapa? Potong mama yang saat itu sedikit membuka pikiran gue. Yang dikatakan mama memang bener sih. Suatu hari nanti gue pasti bakalan nikah. Tapi ya masa gue nikah sama Kenzi? Tiba-tiba si mama memeluk gue. Anggi, mama mohon cobalah menyukai kakak. Mama tahu pasti nggak mudah bagi kamu buat melakukannya. Tapi kamu mesti sadar, kamu itu sekarang perempuan. Hilangin ego kamu yang masih merasa lelaki itu. Mama cuma nggak mau Anggi hidup sendirian. Ma, sebenarnya aku nggak mau bilang ini. Tapi karena mama aku akan mengatakannya. Aku memang suka sama Kenzi. Tapi aku nggak yakin dia bakalan suka ke aku ma. Dan lagi masa laluku ke dia itu benar-benar nggak bisa dijadiin alasan buatku menyukainya. Mendengar pengakuan dari gue, Mama Widya melepaskan pelukannya dan beralih natap mata gue. Benarkah itu sayang? Ma, jangan bilang ini ke dia. Aku mohon, aku ingin membantu dia menemukan orang yang dia sukai ma. Suruh gue yang diiyakan sama mama. Si mama kembali memeluk gue untuk berterima kasih. Makasih sayang, makasih Anggi udah mau jujur ke mama. Makasih juga Anggi udah mulai menyukai kakak. Dan gue akhirnya tahu kenapa si mama ngebet jodohin gue sama Kenzi. Itu semua ia lakukan karena dia sayang ke gue. Mama gak mau gue hidup dengan penyesalan karena gak punya pasangan hidup. Mama cuma pengen gue bahagia.